Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, kelas D1, Praktikum Biosistematika, Program Studi S1 Biologi, Universitas Airlangga, akan mempersembahkan video mengenai analisis filogeni tumbuhan. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dominikus Sani dengan akhiran NIM 089, Nur Siti Mahfudoh dengan NIM terakhir 004, Andini Kirana Puspitasari dengan NIM terakhir 008, Ismi Estuni Hidayah dengan NIM terakhir 009, Nurul Aziza Amin dengan NIM terakhir 011, dan Argi Kinantia Rifatullah Al-Hanif dengan NIM terakhir 017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Biosistematika. Tahap awal dalam membuat analisis filogeni tumbuhan yaitu menentukan takson apa saja yang akan dilakukan analisis filogeninya. Di sini kita menggunakan 11 takson, di mana terdapat satu takson tamu yaitu Volvox dan 10 takson in group mulai dari Hepatophyta sampai Siamase untuk mempermudah penyebutan nama taksonnya. Sebelumnya kita memberikan simbol pada setiap takson. Dapat kita lihat misalnya simbol A untuk takson tamu atau Volvox sampai simbol K yang menunjukkan takson Siamase. Kemudian kita menyusun tabel karakter dari masing-masing takson. Tabel karakter bertujuan untuk mengetahui ciri pembeda atau karakteristik dari masing-masing takson. Di sini kita menggunakan 24 karakter, di mana setiap karakter memiliki tingkatan apomorfi yang berbeda. Nilai 0 menunjukkan karakter plesimorfi dan semakin tinggi nilai pada karakter maka karakter tersebut semakin apomorfi. Setelah dilakukan pencarian data dari karakter masing-masing takson, dapat kita ketahui pada karakter sel penyusun tubuh. Takson tamu memiliki nilai karakter 1 atau berupa koloni sel, sedangkan takson lainnya memiliki nilai karakter 2 atau berupa multiselular. Pada karakter diferensiasi jaringan, takson tamu sampai takson B memiliki nilai karakter 0 atau tidak ada diferensiasi, sedangkan takson lainnya memiliki nilai karakter 1 atau ada diferensiasi. Pada karakter penyusun tubuh, takson tamu sampai takson B memiliki nilai karakter 0 atau sel seragam, sedangkan takson lainnya memiliki nilai karakter 1 atau ada diferensiasi. Pada karakter selanjutnya dilakukan pengisian karakter dengan cara yang sama sehingga didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan penyusunan fenogram. Fenogram sendiri merupakan diagram penyusunan pendekatan antar takson secara keseluruhan melalui analisis kemiripan karakter fenotip yang mungkin dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan pengelompokan secara evolusioner. Dalam penyusunan fenogram, kita memerlukan analisis perbedaan atau persamaan karakter tiap takson yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel perbedaan karakter seperti yang ada di video. Tabel ini digunakan untuk menghitung seberapa banyak jumlah persamaan atau perbedaan karakter yang dimiliki tiap takson. Karakter ini dapat menggunakan analisis banyaknya persamaan ataupun perbedaan karakter takson. Pada video kali ini, kelompok kami menggunakan tabel perbedaan karakter berdasarkan analisis jumlah perbedaan karakter. Tabel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah perbedaan karakter yang dimiliki tiap takson yang diamati. Semakin banyak perbedaan yang dimiliki antar takson, maka semakin jauh jarak kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit jumlah perbedaan karakter antar takson, maka semakin dekat jarak kekerabatannya. Penyusunan tabel perbedaan ini dilakukan dengan menghitung jumlah perbedaan karakter antar takson secara keseluruhan yang telah tersajikan dalam tabel karakter yang telah disusun sebelumnya. Kita ambil contoh jumlah karakter perbedaan antar takson A atau Volvox dengan takson B atau Hepatocopita. Jumlah karakter yang berbeda antar kedua takson tersebut sebanyak 8 karakter, yaitu
Perbedaannya terletak pada karakter nomor 1, nomor 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya, melakukan hal yang serupa untuk mengetahui perbedaan karakter pada takson A dengan C, takson B dengan D, sampai dengan takson C dengan takson K. Dan inilah hasil analisis tabel perbedaan karakter antar takson secara keseluruhan dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan melakukan penyusunan fenogramnya. Langkah pertama, dari tabel perbedaan karakter sebelumnya, kita mencari jumlah perbedaan karakter antar takson yang paling sedikit jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa jarak hubungan kekerabatannya yang semakin dekat dan kita dapat membuat garis diagramnya terlebih dahulu. Pada tabel perbedaan karakter sebelumnya, jarak perbedaan takson B dengan C, takson H dengan takson I, serta takson C terhadap takson K memiliki jumlah perbedaan yang paling kecil, yaitu 1. Kemudian, kita menghitung jarak garis diagram kekerabatannya dari pangkal dengan cara jarak antar takson dibagi dengan 2, 1 dibagi 2, dan didapatkan hasilnya 0,5 satuan. Karena jumlah perbedaan karakternya sama, maka perhitungan jarak ketiganya sama. Langkah kedua, kita mencari jumlah perbedaan yang terkecil lagi di atas takson B dengan C, takson H dengan takson I, dan takson C terhadap takson K, yaitu takson E dengan takson F yang memiliki jumlah karakter yang berbeda sebanyak 2. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson E dan F dari pangkal, yaitu didapatkan jarak takson dari pangkal sebanyak 1 satuan. Langkah ketiga, kita mencari takson dengan jarak kekerabatannya yang terdekat, dengan melihat jumlah perbedaan karakter yang sedikit. Kami mendapatkan jumlah perbedaan takson G terhadap takson H dan takson I memiliki jumlah perbedaan yang sedikit, yaitu pada perbedaan takson G terhadap takson H sebanyak 2 dan perbedaan pada takson G terhadap takson I sebanyak 1. Kemudian, melakukan perhitungan jarak kekerabatannya dengan menjumlahkan perbedaan takson G terhadap takson H dengan jumlah perbedaan takson G terhadap takson I. Kemudian, dirata-rata, dan hasilnya jarak antar takson G, H, I sebanyak 1,5 satuan. Dilakukan perhitungan rata-rata seperti itu karena pada takson H dan I sudah menjadi satu kesatuan takson terdekat pada jarak hubungan kekerabatannya. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson G, H, I dari pangkal dan didapatkan hasilnya sebanyak 0,75 satuan. Kemudian, melakukan cara yang sama terhadap jarak pada takson yang lainnya. Kemudian, pada langkah ke-6, kita melakukan perhitungan jarak pada takson A terhadap takson B dan C, karena memiliki jumlah perbedaan yang cukup banyak. Kemudian, melakukan perhitungan jarak kekerabatannya dengan menjumlah perbedaan takson A dengan takson B dengan banyaknya perbedaan takson A dengan takson C. Kemudian dilakukan rata-rata dan hasilnya jarak antar takson A, B, C sebanyak 8 satuan. Dilakukan perhitungan rata-rata seperti itu karena takson B dengan C sudah menjadi satu kesatuan jarak takson terdekat pada jarak hubungan kekerabatannya. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson A, B, C dari pangkal dan hasilnya jarak takson A, B, dan C dari pangkal yaitu 4 satuan. Langkah ke-7, kita akan menggabungkan takson D, E, F dengan takson G, H, I, J, K yang telah menjadi satu kesatuan masing-masing. Dilakukan analisis tersebut karena jarak kedua takson lebih dekat daripada jarak takson D, E, F dengan A, B, C yang didapat dari jumlah perbedaan karakter yang lebih besar antar takson tersebut. Kemudian, kita akan melakukan analisis perhitungan jarak takson dengan menjumlahkan banyaknya perbedaan pada takson D terhadap takson G, H, I, J, dan K, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson E terhadap takson G, H, I, J, dan K, ditambahkan dengan banyaknya perbedaan pada takson F terhadap takson G, H, I, J, dan K. Kemudian, hasil penjumlahannya dilakukan rata-rata karena masing-masing takson sudah jadi satu kesatuan,
dan hasil yang didapatkan adalah 7,8 satuan. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson tersebut dari pangkal, dan didapatkan hasilnya sebesar 3,9 satuan. Langkah terakhir yaitu kita akan menggabungkan takson secara keseluruhan, yaitu takson A, B, C dengan takson D, E, F, G, H, I, J, K. Dengan cara yang sama pada langkah ketujuh, kita akan melakukan analisis perhitungan jarak takson dengan menjumlahkan banyaknya perbedaan pada takson A terhadap takson D, E, F, G, H, I, J, dan K, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson B dengan takson D, E, F, G, H, I, J, dan K, ditambahkan dengan banyaknya perbedaan pada takson C terhadap takson D, E, F, G, H, I, J, dan K. Kemudian, hasil penjumlahannya di rata-rata karena masing-masing takson sudah jadi satu kesatuan. Dan hasilnya didapatkan yaitu 18,125 satuan. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson secara keseluruhan dari pangkal, dan hasil yang didapatkan sebanyak 9,06 satuan jaraknya. Dan didapatkan fenogram secara keseluruhan sebagai berikut. Tahap selanjutnya adalah penyusunan kladogram, di mana sebelum menyusun kladogram, kita membutuhkan tabel transformasi apomorfi. Berikut disediakan tabel transformasi apomorfi, di mana tabel ini merupakan hasil polarisasi dari data pada tabel karakter. Tabel ini terdiri dari simbol takson, karakter takson yang terdiri dari 24 karakter, jumlah, nilai M, dan nilai N, di mana nilai M dan N akan digunakan untuk mencari data statistik berupa nilai konsistensi indeks atau CI dan retention index atau RI. Setiap takson memiliki karakter dengan tingkat apomorfi yang berbeda. Misalnya, pada takson A, pada karakter 1 memiliki nilai 1, pada karakter 2 memiliki nilai 0, pada karakter 3 memiliki nilai 0. Tahap ini dilakukan pada semua karakter pada takson A dari karakter 1 sampai karakter ke-24, sehingga diperoleh jumlah dari takson A sebesar 5, di mana nilai ini diperoleh dari penjumlahan karakter pada takson A. Contohnya, kita lihat pada takson A memiliki nilai karakter 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, sehingga hasil penjumlahan nilai karakter tersebut adalah 5. Tahap ini dilakukan pada semua takson dari takson A sampai takson K. Selanjutnya, menghitung nilai M, di mana nilai M merupakan nilai karakter yang paling apomorfi di setiap karakter di semua takson. Sebagai contoh, karakter 1 memiliki nilai M sebesar 2, karakter 2 memiliki nilai M sebesar 1, karakter 3 memiliki nilai M sebesar 1. Tahap ini dilakukan sampai karakter ke-24. Selanjutnya mencari nilai N, di mana nilai N merupakan frekuensi nilai karakter yang muncul paling sedikit di setiap karakter pada takson. Sebagai contoh, pada karakter 1 memiliki nilai N sebesar 1, pada karakter 2 memiliki nilai N sebesar 3, 1, 2, 3, pada karakter 3 memiliki nilai N sebesar 3. Tahap ini dilakukan sampai pada karakter ke-24. Kemudian nilai M dan nilai N dijumlahkan. Nilai inilah yang digunakan untuk mencari data statistik. Selanjutnya adalah pembuatan kladogram dengan metode Wagner. Terdapat 10 tahap dalam pembuatan kladogram ini, tetapi kami akan mengambilkan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir untuk dijabarkan. Tahap pertama dalam metode Wagner adalah mengelompokkan 2 objek dengan peringkat apomorfi yang terendah atau takson yang memiliki jumlah nilai karakter paling tinggi. Dari tabel transformasi apomorfi sebelumnya, diketahui takson yang memiliki peringkat apomorfi terendah adalah takson A dan takson B. Berikut adalah hasil kladogram tahap pertama, yaitu takson A sebagai tetua takson dengan karakter 1, pilihan 1 sebagai karakter yang hanya dimiliki oleh takson A, dan takson B memisah pada takson A dengan karakter nomor 1, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10, dan 12 seperti yang nampak pada gambar. Selanjutnya adalah tahap kedua. Pada tahap 2 ini kita akan memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson C. Takson C dapat diasumsikan untuk bergabung ke takson A, atau takson B, atau malah ke tetua takson A dan B. Kita dapat menentukan takson C lebih cocok bergabung di mana dengan mencari nilai beda dari hipotesis yang ditetapkan. Nilai beda di sini dapat kita cari dengan cara mengurangi nilai karakter dari kedua takson tersebut, seperti yang tampak pada tabel beda karakter berikut ini.
Apabila takson C akan digabungkan dengan takson A, ternyata memiliki nilai beda 10. Apabila takson C akan digabungkan dengan takson B, ternyata memiliki nilai beda 1. Apabila takson C akan digabungkan dengan takson tetua A dan B, akan kita dapatkan nilai beda sebesar 10. Dari perhitungan nilai beda dari hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson C dapat bergabung. Karena takson C terhadap takson B memiliki nilai beda paling sedikit yaitu 1, maka takson C ditetapkan untuk bergabung dengan takson B. Berikut adalah hasil kladogram yang di tahap kedua. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson C bergabung dengan takson B seperti yang telah terlihat, takson C dapat memisah dari takson B pada karakter nomor 6 dengan nilai 3 yang bisa kita cari pada tabel karakter. Selanjutnya tahap ketiga. Pada tahap 3 ini kita akan memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson D. Takson D dapat diasumsikan untuk bergabung ke takson B atau takson C atau malah ke tetua B dan C. Kita dapat menentukan takson D lebih cocok bergabung di mana dengan mencari nilai beda dari hipotesis yang ditetapkan, seperti cara sebelumnya. Apabila takson D akan digabungkan dengan takson B, ternyata memiliki nilai beda 16. Apabila takson D akan digabungkan dengan takson C, ternyata memiliki nilai beda 15. Dan apabila takson D akan digabungkan dengan tetua takson B dan C, ternyata memiliki nilai beda 16. Dari perhitungan nilai beda tersebut, kita dapat menentukan di mana takson D dapat bergabung. Karena takson D terhadap takson C memiliki nilai beda paling sedikit yaitu 15, maka takson D ditetapkan untuk bergabung dengan takson C. Berikut adalah hasil kladogram di tahap ketiga. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson D bergabung dengan takson C seperti yang telah terlihat. Takson D dapat misah dari takson C pada karakter 2 dengan nilai 1, karakter 3 dengan nilai 1, karakter 4 dengan nilai 1, karakter 6 dengan nilai 5, karakter 7 dengan nilai 3, karakter 8 dengan nilai 2, karakter 10 dengan nilai 2, karakter 11 dengan nilai 2, karakter 13 dengan nilai 1, karakter 14 dengan nilai 1, karakter 15 dengan nilai 1, karakter 22 dengan nilai 2, dan karakter 23 dengan nilai 2, yang bisa kita lihat pada tabel tersebut. Sebagaimana tahap sebelumnya, di tahap 8 ini kita memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson I. Takson I dapat bergabung ke takson G atau takson H atau malah ke tetua takson G dan H. Kita dapat menentukan takson I lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang telah ditetapkan. Nilai beda di sini dapat kita cari dengan cara mengurangi nilai karakter di kedua takson tersebut. Misalnya, takson H memiliki nilai 0 dan takson I memiliki nilai 1, maka nilai bedanya di karakter tersebut adalah 1. Kemudian kita jumlahkan semua nilai beda di masing-masing karakter. Berdasarkan hal tersebut, apabila takson I akan digabungkan dengan takson G, ternyata memiliki nilai beda 1. Apabila takson I akan digabungkan dengan takson H, ternyata memiliki nilai beda 1. Apabila takson I akan digabungkan dengan tetua G dan H, ternyata memiliki nilai beda 2. Namun sebelumnya, kita harus terlebih dahulu menentukan nilai tetua G dan H. Kita dapat menentukannya dengan cara mencari nilai paling plesiomorfi di antara takson G dan H, seperti yang telah tertera. Dari perhitungan nilai beda tersebut, kita dapat menentukan di mana takson I dapat bergabung. Karena takson I terhadap takson G memiliki nilai beda 1, begitupun takson I terhadap takson H, dan itu lebih kecil dari tetua G dan H, maka takson I ditetapkan untuk bergabung dengan takson H. Berikut hasil kladogram di tahap 8. Berdasarkan kesimpulan tadi, bahwa takson I bergabung dengan takson H seperti yang telah terlihat. Takson I dapat memisah dengan takson H pada karakter 18 dengan nilai 1 yang bisa kita cari pada tabel tersebut. Selanjutnya tahap 9. Pada tahap 9 ini, kita memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson K. Takson K dapat diasumsikan untuk bergabung dengan takson H atau takson I, atau malah ke tetua H dan I. Kita dapat menentukan takson K lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang telah ditetapkan. Apabila takson K akan digabungkan dengan takson H, ternyata memiliki nilai beda 5. Apabila takson K akan digabungkan dengan takson I, ternyata memiliki nilai beda 6. Dan apabila takson K akan digabungkan dengan tetua H dan I, ternyata memiliki nilai beda 5. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu mencari nilai tetua H dan I. Kita dapat menentukannya sebagaimana cara sebelumnya.
Dari perhitungan nilai beda di hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson K dapat bergabung. Karena takson K terhadap takson H dan takson K terhadap tetua H dan I memiliki nilai beda lebih sedikit, yaitu 5, maka kali ini takson K dipilih untuk bergabung dengan takson H. Berikut hasil kladogram di tahap 9. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson K bergabung dengan takson H sebagaimana yang telah terlihat. Takson K dapat memisah dari takson H pada karakter 6 dengan nilai 5, karakter 15 dengan nilai 1, karakter 16 dengan nilai 2, karakter 23 dengan nilai 1, dan karakter 24 dengan nilai 1. Selanjutnya adalah tahap ke-10 atau tahap terakhir. Pada tahap 10 ini, kita memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson J. Takson J ini merupakan takson yang memiliki jumlah nilai karakter paling tinggi. Takson J dapat diasumsikan dapat bergabung ke takson H atau takson K atau malah ke tetua takson H dan takson K. Kita dapat menentukan takson J lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang telah ditetapkan. Seperti cara sebelumnya, apabila takson J akan digabungkan dengan takson H, ternyata memiliki nilai beda 6. Apabila takson J akan digabungkan dengan takson K, ternyata memiliki nilai beda 1. Apabila takson C akan digabungkan dengan tetua H dan K, ternyata memiliki nilai beda 4. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu mencari nilai tetua H dan K. Kita dapat menentukannya sebagaimana cara sebelumnya. Dari perhitungan nilai beda di hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson C dapat bergabung. Karena takson C terhadap takson K memiliki nilai beda lebih sedikit, yaitu 1, maka takson C ditetapkan untuk bergabung dengan takson K. Berikut hasil kladogram di tahap 10. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson C akan bergabung dengan takson K seperti yang telah terlihat. Takson C dapat memisah dari takson K pada karakter 17 dengan nilai 1 yang dapat kita cari di tabel tersebut. Setelah mencapai 10 tahap dalam penyusunan kladogram, kita dapat mengetahui kladogram utuh dari 11 takson tumbuhan yang digunakan. Berikut adalah kladogram utuh tersebut. Selanjutnya yaitu data statistik yang digunakan untuk mencari nilai konsistensi indeks atau CI dan retention index atau RI. Konsistensi indeks atau CI merupakan salah satu cara untuk menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram. Nilai CI diperoleh dengan rumus M dibagi S, di mana nilai S merupakan banyaknya perubahan pada struktur kladogram, yaitu sebanyak 44, dan M sebanyak 43, sehingga diperoleh nilai CI sebesar 0,98. Menurut teori, nilai CI berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila nilai CI sama dengan 1 atau mendekati 1, maka nilai homoplasinya rendah atau tidak ada sama sekali. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan retention index dapat kita cari dengan rumus N min S dibagi N min M, dan diperoleh nilai RI sebesar 0,93. Selanjutnya kita akan melakukan penyusunan filogeni. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkalibrasi terlebih dahulu dengan analisis data geologi, data paleontologi, dan data literatur ke dalam tabel kalibrasi yang telah kita buat. Selanjutnya, membuat grafik antara takson yang diamati dengan tahun kemunculannya, di mana takson sebagai sumbu X dan tahun kemunculan takson sebagai sumbu Y. Kemudian, kita ambil satu takson dengan tahun kemunculan yang paling awal terlebih dahulu. Di sini adalah Volvox, dengan tahun kemunculan 1400 juta tahun yang lalu. Lalu, menarik garis dari titik tahun kemunculannya pada sumbu Y seperti di video ini. Langkah berikutnya, yaitu melakukan langkah yang sama pada takson berikutnya, yaitu Hepaticophyta. Setelah itu, menarik garis dari titik garis takson sebelumnya dengan titik yang sejajar pada tahun kemunculannya di sumbu Y. Kemudian, melakukan hal yang sama pada takson berikutnya. Dan inilah hasil analisis filogeni dari kelompok kami. Demikian video penjelasan mengenai analisis filogeni tumbuhan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.